Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami menyampaikan konsep dasar sejarah peradaban Islam dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Mahsrur SHI MEI yang akan disampaikan oleh Indah Setiawati dengan nomor induk mahasiswa 4121103 yang akan menyampaikan materi tentang pengertian sejarah dan metode sejarah. Yang kedua, Marsal Bahreza Dana Putra dengan nomor induk mahasiswa 4121106 yang akan menyampaikan materi ilmu dasar sejarah dan ilmu pandu sejarah serta manfaat dan urgensi mempelajari sejarah peradaban Islam. Dan saya sendiri Muhammad Rizky Hariwibowo dengan nomor induk mahasiswa 4121092 yang akan menyampaikan materi mengenai periodisasi sejarah peradaban Islam. Asal kata sejarah. Kata sejarah berasal dari bahasa Arab yaitu syajarotun yang berarti pohon, keturunan, dan asal-usul. Dalam bahasa Belanda, sejarah berasal dari kata history, dan dalam bahasa Inggris, sejarah berasal dari kata history, dan dalam bahasa Yunani, sejarah berasal dari kata historia yang berarti ilmu, dan dalam bahasa Jerman, sejarah berasal dari kata Geschichte yang berarti sudah terjadi. Yang kedua, pengertian sejarah menurut para ahli. Yang pertama itu ada Herodotus. Herodotus berpendapat bahwa sejarah tidak berkembang ke arah depan dengan tujuan yang pasti, melainkan bergerak seperti garis lingkaran yang tinggi rendahnya diakibatkan oleh keadaan manusia. Yang kedua, Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun berpendapat bahwa sejarah sebagai catatan tentang masyarakat, umat manusia atau peradaban dunia, tentang perubahan-perubahan yang terjadi pada watak manusia tersebut. Yang ketiga, Muhammad Ali. Muhammad Ali berpendapat bahwa sejarah adalah ilmu yang menyelidiki perkembangan peristiwa dan kejadian-kejadian di masa lampau yang berhubungan dengan manusia yang tersusun secara sistematis. Yang ketiga itu metode penelitian sejarah. Metode penelitian sejarah bisa disebut juga dengan metode sejarah. Metode sejarah adalah metode penelitian dan penulisan sejarah dengan menggunakan cara, prosedur atau teknik yang sistematik sesuai dengan asas-asas dan aturan ilmu sejarah. Metode sejarah dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada heuristik, adalah langkah kerja sejarawan untuk mengumpulkan sumber atau search dan bukti-bukti sejarah. Kata heuristik berasal dari Yunani yaitu heurison yang artinya mencari atau menemukan. Yang kedua itu kritik internal, adalah uji kredibilitas atau sering disebut dengan uji reliabilitas. Artinya, peneliti atau sejarawan harus menentukan seberapa jauh dapat dipercaya kebenaran dari isi informasi yang disampaikan oleh suatu sumber atau dokumen sejarah. Kritik internal harus bisa mengidentifikasi informan atau pengarang suatu sumber atau dokumen. Yang ketiga itu ada interpretasi, adalah upaya penafsiran atas fakta-fakta sejarah dalam kerangka rekonstruksi realitas masa lampau. Fakta-fakta sejarah yang jejaknya masih nampak dalam berbagai peninggalan dan dokumen merupakan sebagian dari fenomena realitas masa lampau itu sendiri. Tugas interpretasi adalah memberikan penafsiran dalam kerangka dan menyugar suatu rekonstruksi masa lampau. Yang keempat itu penulisan sejarah atau historiografi, yang merupakan tahapan terakhir dalam metode sejarah. Historiografi adalah cara penulisan, pemaparan atau pelaporan hasil penelitian sejarah yang telah dilakukan. Seperti halnya laporan penelitian ilmiah,
Penulisan sejarah harus bisa memberikan gambaran yang jelas mengenai proses penelitian sejak dari awal tahap perencanaan sampai dengan akhir penarikan simpulan. C. Ilmu dasar sejarah dan ilmu bantu sejarah. Sejarah membutuhkan data yang akurat sebagai alat bukti untuk memperkuat keberadaan sejarah tersebut. Adapun ilmu tersebut terbagi menjadi ilmu-ilmu dasar sejarah dan ilmu-ilmu bantu sejarah. Yang pertama, ilmu dasar sejarah. Sejarah peradaban merupakan uraian sistematis dari segala sesuatu yang telah dipikirkan dan dikerjakan dalam lapangan peradaban pada waktu yang telah lampau. Di dalam memahami sejarah peradaban tersebut dibutuhkan ilmu dasar sejarah meliputi 1. Sosiologi. Timbulnya dinamika kehidupan berawal dari interaksi seseorang yang terjadi dalam kehidupan antara individu maupun antar golongan. Proses mobilitas sosial hendaknya berorientasi pada kemaslahatan baik dunia maupun akhirat. Karena mobilitas sosial berpengaruh pada sistem peradaban Islam dan kebijakan peradaban Islam yang digunakan pada perkembangan peradaban Islam selanjutnya. Yang kedua, antropologi. Antropologi dan sejarah memiliki objek kajian yang sama, yaitu manusia. Metode dalam antropologi dapat membantu beberapa masalah yang dihadapi oleh sejarawan berkaitan dengan peradaban. Maka ada sejarah peradaban dan ada pula antropologi budaya. Dalam melakukan kajian sejarah peradaban dapat menggunakan konsep antropologi budaya dalam berbagai aspek, yaitu norma, adat istiadat, tingkat peradaban, gaya hidup, dan lain-lain. Yang ketiga ada geografi. Peristiwa sejarah memiliki lingkup ruang dan waktu. Dalam konteks ruang dimensi geografi sangat penting. Bahkan dalam konteks perluasan wilayah kekuasaan dan penyebaran suatu agama tidak mungkin dapat dijelaskan dengan baik jika tidak mengetahui geografinya. Yang keempat ada ilmu sejarah. Sejarah adalah kisah dan peristiwa masa lampau umat manusia. Ilmu sejarah dipelajari untuk diambil dari sebuah sejarah. Jika ada nilai positifnya dapat dikembangkan dalam kemodernan peradaban. Tetapi jika sebaiknya hal yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman dapat dijadikan sebagai pengetahuan. Lalu selanjutnya ada ilmu bantu sejarah. 1. Ada paleografi. Adalah ilmu yang meneliti perkembangan bentuk penulisan atau penulisan kuno. Contoh paleografi yaitu A. Bentuk tulisan, misal tulisan Arab seperti Tumar, Nasakhi, Tsulus, Farisi, Maghribi, Hubar, Diwani, dan lain-lain. Yang B. Cara membaca tulisan kuno seperti tulisan Mesir pada piramida, tulisan Arab sebelum Islam, tulisan Ibrani, tulisan Jawa dengan bahasa Sanskerta, dan lain-lain. Yang C. Kapan dan di mana tulisan itu dibuat, sebab tulisan mengalami perubahan-perubahan, baik karena waktu maupun tempat yang berbeda. Yang kedua ada linguistik. Linguistik atau ilmu bahasa adalah ilmu yang mempelajari tentang bahasa. Bergantung pada sudut pandang dan pendekatan seorang peneliti, linguistik seringkali digolongkan ke dalam ilmu kognitif, psikologi, dan antropologi. Yang ketiga ada epigrafi. Epigrafi adalah cabang pengetahuan mengenai inskripsi atau tulisan terdapat dalam monumen, baik mengenai teknik penulisan atau pembuatan maupun isi teksnya. Yang keempat ada kronologis. Kronologis adalah cabang pengetahuan yang membahas tentang masalah kesatuan waktu seperti kalender Julius atau model lama dan Gregorius model baru. Dalam kalender Masehi, tahun Hijriah dalam Islam 1 Hijriah sama dengan 622 Masehi, tahun Saka, dan lain-lain. Yang kelima ada arkeologi. Arkeologi berbicara tentang warisan masa lampau yang berupa benda, bangunan, dan momentum yang berada di permukaan tanah. Arkeologi adalah ilmu yang mempelajari kebudayaan atau manusia melalui kajian sistematis atas bendawi yang ditinggalkan. Arkeologi memberikan bahan tentang kurun waktu yang tidak mewariskan bahan tertulis atau kurang tertulis. Dalam konteks ini, arkeologi bersifat melengkapi. Meskipun hanya bersifat melengkapi, bagi sejarah kebudayaan dan peradaban arkeologi sangat penting keberadaannya. Yang keenam ada sigilografi. Sigilografi adalah pengetahuan mengenai segel yang dipergunakan oleh para raja, khalifah, gubernur, dan lain-lain. Dengan mengetahui bentuk segel dan cara penggunaannya, maka akan diketahui apakah dokumen tersebut asli atau palsu. Lalu D. Ada manfaat dan urgensi mempelajari sejarah peradaban Islam.
Mempelajari sejarah peradaban Islam diharapkan seseorang dapat mengetahui dan memahami pertumbuhan dan perkembangan peradaban Islam sejak zaman lahirnya sampai masa sekarang. A. Kegunaan edukatif. Kegunaan sejarah yang pertama adalah sebagai edukatif atau pelajaran. Banyak manusia yang belajar dari sejarah, belajar dari pengalaman yang pernah dilakukan. Pengalaman tidak hanya terbatas pada pengalaman yang dialaminya sendiri, melainkan juga dari generasi sebelumnya. Manusia belajar dari sejarah dapat mengembangkan potensinya. Kesalahan pada masa lampau, baik kesalahan sendiri maupun orang lain. B. Kegunaan inspiratif. Kegunaan sejarah yang kedua adalah sebagai inspiratif. Berbagai kisah sejarah dapat memberikan inspirasi pada pembaca dan pendengarnya. Belajar dari kebangkitan nasional yang dipelopori oleh berdirinya organisasi perjuangan yang modern di awal abad ke-20. Masyarakat Indonesia sekarang berusaha mengembangkan kebangkitan nasional yang kedua. Pada kebangkitan nasional yang pertama, bangsa Indonesia berusaha merebut kemerdekaan yang sekarang ini sudah dirasakan hasilnya. C. Manfaat rekreatif. Kegunaan sejarah yang ketiga adalah sebagai kegunaan rekreatif. Kegunaan sejarah sebagai kisah dapat memberi suatu hiburan yang segar. Melalui penulisan kisah sejarah yang menarik pembaca dapat terhibur. Gaya penulisan yang hidup dan komunikatif dari beberapa sejarawan terasa mampu menghipnotis pembaca. Pembaca akan merasa nyaman membaca tulisan dari sejarawan. Konsekuensi rasa senang dan daya tarik penulisan kisah sejarah tersebut membuat pembaca menjadi senang. Selanjutnya, periodisasi sejarah peradaban Islam. Menurut Harun Nasution, periodisasi Islam dibagi menjadi 3. Yang pertama, periode klasik, itu dari 650 sampai 1250 Masehi. Yang kedua, periode pertengahan, yaitu 1250 sampai 1800 Masehi. Yang ketiga, periode modern, dari 1800 sampai sekarang. Yang pertama, periode klasik, dari 650 sampai 1250 Masehi. Periode ini dibagi menjadi 2. Yang pertama, kemajuan Islam 1, yaitu 650 sampai 1000 Masehi. Di mana masa ini merupakan masa ekspansi, integrasi, dan keemasan Islam. Yang pertama, masa ekspansi gelombang 1 dilakukan pada pemerintahan Khulafaur Rasyidin, yaitu Abu Bakar As-Siddiq yang merupakan khalifah pertama dari tahun 632 sampai 634 Masehi. Yang kedua, Umar bin Khattab 634 sampai 644 Masehi. Yang ketiga, Utsman bin Affan 644 sampai 656 Masehi. Dan Ali bin Abi Thalib 656 sampai 661 Masehi. Daerah yang berhasil dikuasai antara lain Al-Hirah, Damaskus, Suriah, Mesir, Al-Qadisah, Al-Madain, Tripoli, Cyprus, dan beberapa daerah lain. Selanjutnya, ekspansi gelombang kedua dilakukan pada pemerintahan dinasti Bani Umayyah dari tahun 661 sampai 750 Masehi. Yang kedua, dinasti Bani Abbasiyah dari 750 sampai 1258 Masehi. Pada masa ini terjadi juga integrasi dalam bidang politik, bahasa, dan budaya. Muncul para cendekiawan Islam seperti Al-Fazari, Al-Farghani, Al-Farabi, Ibnu Sina, dan cendekiawan lainnya. Merupakan periode peradaban Islam tertinggi yang memiliki banyak pengaruh dalam dunia Islam. Selanjutnya, masa disintegrasi dimulai pada akhir Bani Umayyah dan memuncak pada masa dinasti Bani Abbasiyah, yaitu setelah para khilafah pada masa tersebut menjadi boneka dalam tangan para pengawal yang merupakan pengawal keturunan Turki. Selanjutnya, periode pertengahan dari 1250 sampai 1800 Masehi dibagi menjadi 2. Yang pertama, masa kemunduran 1, yaitu tahun 1250 sampai 1500 Masehi. Genghis Khan dan keturunannya, yaitu Hulagu Khan dari bangsa Mongolia, mulai menghancurkan dunia Islam. Perbedaan Sunni dan Syiah dan dunia Islam terbagi menjadi 2.
yaitu kelompok Arab dan kelompok Persia. Kemudian masa 3 kerajaan besar atau kemajuan Islam kedua, dari tahun 1500 sampai 1700 Masehi. Ketiga kerajaan tersebut yaitu Kerajaan Utsmani di Turki, Kerajaan Safawi di Persia, dan Kerajaan Mughal di India. Selanjutnya masa kemunduran 2, dari tahun 1700 sampai 1800 Masehi, ditandai dengan Kerajaan Utsmani terpukul di Eropa, Kerajaan Safawi dihancurkan bangsa Afghan, Kerajaan Mughal diperkecil oleh para raja India, dan Napoleon berhasil menduduki Mesir yang merupakan salah satu pusat Islam terpenting. Kemudian periode modern, yaitu dari 1800 sampai sekarang, ditandai dengan zaman kebangkitan Islam. Ekspedisi Napoleon berakhir, kemudian kondisi Islam dan bangsa Barat berbanding terbalik pada periode klasik, dan yang terakhir muncul para pembaru dunia Islam di Indonesia, contohnya Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Sekian dari kami. Apabila ada banyak kekurangan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.